Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kalibawang, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 2 Kalibawang. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di sini dalam acara aksi nyata dari modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia hingga akhirat. Amin. Bapak Ibu guru sekalian, izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan aksi nyata dari pemahaman saya tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Tentunya Bapak Ibu guru sudah mengetahui tentang materi ini karena di PMM di modul yang terakhir itu sudah ada. Oleh karena itu kita sifatnya sharing, berkolaborasi untuk bersama-sama memahami lebih dalam dan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita. Pada kesempatan ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dari segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama tentang paradigma belajar. Di sini berisi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol itu bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Untuk pembentukan keyakinan kelas, ini yang menjadi catatan bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan berupa larangan-larangan. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu bukan keyakinan kelas. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya bekerja sama, saling membantu dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya aktif itu di dalam kelas untuk memberikan pendapatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu jadi ketika sudah tidak sesuai itu bisa diperbaiki, ditinjau kembali. Untuk prosedurnya, untuk pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid-murid
untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi misalnya ada muncul kata-kata negatif itu, misalnya di sini jangan berlari di kelas atau koridor, diganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi mengandung yang positif. Setelah itu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Kemudian keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, bisa ditempel di dinding kelas. Ini contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan minggu kemarin di kelas 7A. Jadi pertama itu anak-anak berdiskusi, kemudian maju untuk menempelkan keyakinan kelas, tapi di hasil curah pendapat terlebih dahulu mengelompokkan mana yang sekiranya sama. Misalnya di situ kan anak-anak menuliskan misalnya saling menghargai, ada yang saling kerjasama dan sebagainya. Nanti dikelompokkan yang sama-sama itu jadi satu di hasil curah pendapat. Kemudian kalau sudah mencapai keputusan bersama dituliskan di keyakinan kelas. Kemudian guru bersama siswa itu menandatanganinya untuk diyakini bersama-sama. Untuk selanjutnya, dalam berperilaku itu manusia pasti karena ingin memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Biasanya kebutuhan untuk makan, gitu ya, sandang, pangan, papan itu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Lah, anak ketika kurang terhadap kebutuhan ini biasanya cari perhatian di kelas tuh. Bisa dengan guru atau teman-temannya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Jadi anak-anak itu kadang ingin bebas. Jadi ingin belajar yang bebas, tidak ada tekanan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Jadi anak-anak itu ingin senang. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang mendasari perilaku setiap manusia atau setiap anak. Jadi kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan itu. Selanjutnya, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Selanjutnya kita jabarkan satu persatu. Untuk kita sebagai guru misalnya sebagai penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya orang yang menjalani posisi penghukum ini akan menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya keras tuh ya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, itu menyalahkan. Itu bisa verbal. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu misalnya di kelas seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itu jadi otoriter. Kemudian yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi di sini guru akan bersuara lebih lembut.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi lebih lembut agar anak merasa bersalah tuh. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu. Kemudian yang posisi yang ketiga itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini misalnya terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Dan untuk mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Tuh. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Jadi apa ini? Seolah-olah menjadi temannya itu. Dan anak bisa menjadi lebih manja itu sama guru tersebut. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Jadi gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi dengan guru yang lain itu ya misalnya tidak percaya begitu. Nah, ini posisi yang keempat, posisi pemantau. Ini bersifat mengawasi. Berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya misalnya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu, jadi biasanya dihubungkan dengan peraturan yang ada. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang terakhir itu sebagai manajer. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Di sini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi bisa misalnya sudah ke posisi manajer bisa berubah ke posisi teman atau pemantau. Nah, contoh dalam posisi manajer misalnya di sini apa yang kita yakini. Itu jadi yang yakini kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya itu? Misalnya keyakinan kelas harus disiplin misalnya. Itu misalnya terlambat itu mengingatkan posisi apa keyakinan disiplin. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi di sini ini yang posisi manajer ini posisi yang paling bagus. Jadi tidak dengan marah-marah gitu ya. Jadi bagaimana menyelesaikan
permasalahannya bersama-sama. Untuk selanjutnya ada di restitusi tentang segitiga restitusi. Di sini ada 3. Yang pertama, ini sebenarnya langkah-langkah untuk pemecahan masalah. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan kemudian menanyakan keyakinan. Untuk keterangannya, untuk menstabilkan identitas, bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini anak-anak yang melakukan kesalahan itu dimaklumi. Itu bukan suatu kesalahan itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi apa yang dilakukan seseorang itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi mengingatkan keyakinan yang sudah disusun bersama. Dan ini bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga juga, tidak hanya di lingkungan sekolah. Nah, ini saya sudah melakukan contoh ini segitiga restitusi di sekolah kemarin. Mohon maaf ini kalau suaranya kurang terdengar. Ini kasusnya itu anak datang ke sekolah memakai sandal jepit. Jadi anak di sini diundang, kemudian ya ditanya sesuai dengan langkah-langkah restitusi tadi. Tidak boleh dihukum ya. Jadi pertama, ini maaf suaranya kurang ya. Jadi ini menanyakan kenapa bisa memakai sandal jepit. Itu alasannya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya untuk langkah selanjutnya itu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, saya persilakan. Ya Pak, silakan. Untuk keyakinan kelas yang paling bagus difokuskan itu seperti apa tuh? Karena di dalam keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Apakah di dalam keyakinan kelas ini lain kata mungkin sesuatu yang di luar peraturan kelas atau yang sudah ada di dalam peraturan kelas yang harus dilaksanakan seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk
Pak Subaryono. Langsung saya jawab saja. Untuk peraturan itu biasanya dibuat oleh sekolah, jadi tidak melibatkan siswa. Untuk keyakinan itu melibatkan siswa, jadi dibuat bersama-sama. Jadi bisa lebih mendalami begitu, Pak. Kemudian peraturan itu bisa sifatnya formal, misalnya setiap siswa harus memakai seragam pramuka setiap hari Jumat begitu. Jadi kalau yang keyakinan kelas itu bisa misalnya kita perlu memakai seragam gitu. Jadi lebih familiar ke anak-anak begitu, Pak. Lebih bagus. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya tutup saja. Saya dari awal sampai akhir mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak salah atau menyinggung. Dan akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.